Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haryanto Channel. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci adalah salah satu kabupaten yang berada di bagian paling barat Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan daerah wisata Provinsi Jambi, sehingga dikenal dengan sebuah sekepal tanah dari surga. Kabupaten Kerinci ditetapkan sebagai kabupaten sejak awal berdirinya Provinsi Jambi dengan pusat pemerintahan di Sungai Penuh. Pada tahun 2011, pusat pemerintahan berpindah ke Kecamatan Siulak. Nama Kerinci berasal dari bahasa Tamil, yaitu Kurinji, yang merupakan nama bunga yang tumbuh di daerah pegunungan India Selatan. Kerinci berada di ujung barat Provinsi Jambi dengan batas wilayah sebagai berikut. Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Timur, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Selatan, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Catatan Cina menyebutkan ada sebuah negeri bernama Koying yang berdiri pada abad 2 sebelum Masehi. Negeri ini terletak di sebuah dataran tinggi dan memiliki gunung berapi. Beberapa ahli berpendapat bahwa Koying identik dengan dataran tinggi Kerinci. Abad 14 Masehi, Kerajaan Dharmasraya mulai menetapkan undang-undang kepada para kepala suku atau luhah di setiap dusun di sejujur bumi Kerinci. Kepala suku tersebut sebagai depati, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Menurut Uli Kozok, negeri Kerinci atau Kerinci tidak sepenuhnya di bawah kendali Dharmasraya. Para depati tetap memiliki hak penuh atas kekuasaannya. Penetapan undang-undang disebabkan Kerajaan Dharmasraya ingin menguasai perdagangan emas yang saat itu melimpah ruah di bumi Kerinci. Abad 15 Masehi, Kerajaan Jambi mulai memegang kendali atas para depati di bumi Kerinci. Kerajaan Jambi yang berada di Tanah Pilih, Kota Jambi sekarang menunjuk Pangeran Temenggung Kebul di Bukit sebagai wakil Kerajaan Jambi di wilayah Hulu. Berkedudukan di Muarau Masumai untuk mengontrol dan mengendalikan para depati di Kerinci Rendah dan Kerinci Tinggi. Para depati yang dulunya terpisah-pisah dalam sebuah kampung atau kelompok kecil disatukan dalam pemerintahan yang disebut oleh Kerajaan Jambi. Pemerintahan ini disebut dengan Pemerintahan Depati 4, berpusat di Sandaran Agung abad 16 Masehi. Terjadinya perjanjian di Bukit Setinjau Laut antara Kesultanan Jambi yang diwakili oleh Pangeran Temenggung, Kesultanan Indrapura diwakili oleh Sultan Muhammad Shah, dikenal dengan sebutan Tuanku Berdarah Putih, dan Alam Kerinci diwakili oleh Depati Rencong, Telang dan Depati Rajo Mudo. Isi perjanjian tersebut intinya untuk saling menjaga keamanan antara tiga wilayah, sebab saat itu banyak para penyamun dan perompak yang berada di jalur perdagangan antara Kerinci, Indrapura maupun Kerinci, Jambi. Abad ke-17 Masehi, terbentuk pemerintahan Mendapo Nan Salapan Helai Kain yang berpusat di hamparan Rawang, serta beberapa wilayah otonomi tersebut seperti Tigoluhah, Tanah Sikundung di Siulak, Pegawai Jenang, Pegawai Raja di Sungai Penuh. Tahun 1901 Masehi, Belanda mulai masuk ke Alam Kerinci melewati Renah Manjuto di Lempur hingga terjadi peperangan dengan beberapa pasukan Belanda. Pasukan Belanda gagal memasuki Alam Kerinci. Tahun 1903 Masehi, Belanda berhasil membujuk Sultan Rusli, Tuanku Regen sekaligus menjabat Sultan Indrapura, untuk membawa pasukan Belanda ke Alam Kerinci dengan tujuan agar tidak terjadi perlawanan dari rakyat Kerinci. Ternyata yang terjadi sebaliknya, perlawanan rakyat Kerinci begitu hebatnya hingga terjadi peperangan selama 3 bulan di Pulau Tengah. Peperangan Pulau Tengah di bawah komando Depati Parbo memakan korban perempuan dan anak-anak yang begitu banyak setelah Belanda membakar habis kampung tersebut. Tahun 1904 Masehi, Kerinci takluk di bawah pemerintahan Belanda setelah kalah perang dan Depati Parbo dibuang ke Ternate. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kerinci masuk ke dalam Keresidenan Jambi pada tahun 1904 hingga 1921. Kemudian berganti di bawah Keresidenan Sumatera Westuk pada tahun 1921 hingga 1942. Pada masa itu, Kerinci dijadikan wilayah setingkat
Onderdrafveling yang dinamakan Onderdrafveling Kerinci Indrapura. Setelah kemerdekaan, status administratifnya dijadikan Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, sedangkan Kerinci sendiri diberi status daerah administratif setingkat kewedanan. Kewedanan Kerinci terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kerinci Hulu terdiri dari Kemendapuan Danau Bento, Kemendapuan Natasari, Kemendapuan Siulua atau wilayah adat Tanah Sikudung, serta Kemendapuan Semurup. Kecamatan Kerinci Tengah terdiri dari Kecamatan Depati 7, Kemendapuan Kemantan, Kemendapuan Rawang, Kemendapuan Sungai Tutung, Kemendapuan Limo Dusun, Kemendapuan Penawar, Kemendapuan Hiang, dan Kemendapuan Keliling Danau. Kecamatan Kerinci Hilir terdiri dari Kemendapuan Sleman, Kemendapuan 3 Laikain, Kemendapuan Lempur, dan Kemendapuan Lolo. Pada tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi 3 provinsi. 1 Sumatera Barat meliputi daerah Derek, Minangkabau, dan Rantau Pesisir. Yang kedua meliputi wilayah Kesultanan Siak, Pelawan Rokan, Indragiri Riau, Linggau, ditambah Rantau Hilir Minangkabau, Kampar, dan Kuantan. Yang ketiga, Jambi meliputi bekas wilayah Kesultanan Jambi, ditambah pecahan dari Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci. Tahun 1970, sistem kemendepuan setingkat kelurahan yang telah dipakai sejak ratusan tahun lalu dihapuskan. Istilah dusun diganti menjadi desa. Baiklah teman-teman, mungkin cuma itu informasi yang bisa saya berikan ke teman-teman semua. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Buat yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe, like videonya, dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi apa saja yang diupload di channel ini. Saya Haryanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.